Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Nurse Andi Mapangandro Escape NS MCAP dan yang saya hormati Nurse Muhajirin Escape NS MCAP selaku dosen pembimbing pada mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kerja. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada nurse yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang konsep dasar keselamatan pasien dan keselamatan kerja atau yang disebut dengan K3, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Zahari, sebagai moderator yang memandu acara presentasi kali ini sampai selesai nanti. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulainya presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan narasumber atau pemateri kita. Pemateri kita yang pertama yaitu bernama Khairun-Nisa yang membahas topik mengenai konsep dasar K3 dan peran perawat dalam meningkatkan K3. Pemateri kedua kita bernama Putri Farhana yang membahas tentang penerapan K3. Pemateri ketiga kita bernama Dian Rahmianti yang membahas topik dengan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan meliputi sehat, kesehatan kerja, risiko, dan hazard dalam pemberian asuhan keperawatan. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Khairun-Nisa akan memaparkan materi pertama. Konsep dasar K3. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat dengan K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dana atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 tidak dapat dipisahkan dengan proses produk baik jasmani maupun industri. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja dan usaha yang dikerjakan. Aspek perlindungan dalam hiperkes meliputi tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian, peralatan dan bahaya yang dipergunakan, faktor-faktor lingkungan fisik, biologi, kimiawi, maupun rasional, proses produksi, karakteristik dan sifat pekerjaan, teknologi dan metodologi kerja. Yang kedua, penerapan hiperkes dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan hingga perolehan hasil dari kegiatan industri barang maupun jasa. Yang ketiga, semua pihak yang terlibat dalam proses industri atau perusahaan ikut bergantung atas keberhasilan usaha hiperkes. Kita beralih ke materi kedua, yaitu peran perawat dalam meningkatkan K3. Yang pertama yaitu fungsinya. Yang pertama itu mengkaji masalah kesehatan, kedua menyusun rencana asuhan keperawatan pekerja, yang ketiga melaksanakan pelayanan kesehatan keperawatan terhadap pekerja, yang keempat penilaian. Adapun tugasnya yaitu pengawasan terhadap lingkungan pekerja, memelihara fasilitas kesehatan perusahaan, membantu dokter dalam pemeriksaan kesehatan pekerja, membantu dalam penilaian keadaan kesehatan pekerja, merencanakan dan melaksanakan kunjungan rumah dan perawatan di rumah kepada pekerja dan keluarga pekerja yang mempunyai masalah ikut menyelenggarakan pendidikan ketiga terhadap aspek. Selanjutnya
Selanjutnya, turut ambil bagian usaha keselamatan kerja, pendidikan kesehatan mengenai keluarga berencana terhadap pekerja dan keluarga pekerja, membantu usaha penyelidikan keselamatan kerja, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan K3. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemateri yang pertama. Selanjutnya kita melangkah dengan pemateri kedua kita itu, yaitu Saudari Putri Farhana dengan membahas topik penerapan K3. Saya persilahkan. Baiklah, saya Putri Farhana akan melanjutkan materi dari Hairunisa tentang penerapan K3. Penerapan K3 RS sudah merupakan dilaksanakan oleh manajemen rumah sakit. Selain merupakan persyaratan akreditasi, suatu rumah sakit juga penting untuk meningkatkan mutu pelayanan atau quality assurance rumah sakit. Tahapan-tahapan di dalam penerapan K3 RS dimulai dengan mengupayakan adanya kebijakan manajemen rumah sakit. Kebijakan manajemen rumah sakit sesuai dengan komitmen manajemen rumah sakit, kesadaran akan pentingnya K3 RS, dan keyakinan mendukung kualitas pelayanan rumah sakit. Bagian B, pengorganisasian K3 RS. Pelaksanaan kebijakan K3 rumah sakit agar terlaksana dengan baik perlu dilakukan dalam bentuk organisasi dalam setiap rumah sakit dan memiliki kerja yang jelas, serta adanya keterlibatan DNA dan tingkatan komponen kerja di rumah sakit. Kemudian bagian C, perencanaan penerapan K3 RS. Penerapan K3 RS meliputi identifikasi faktor bahaya dan risiko yang diakibatkannya, atau hazard identification, at-risk assessment, dan menentukan prioritas faktor bahaya serta mengurangi risiko bahaya yang ditimbulkan identifikasi faktor, dan pengendalian yang sangat menentukan keberhasilan organisasi K3. Untuk melaksanakan komitmen dan kebijakan K3 rumah sakit, perlu disusun strategi antara lain. 1. Advokasi sosialisasi program K3 rumah sakit. Yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas. Yang ketiga, organisasi dan penugasan yang jelas. Keempat, meningkatkan SDM profesional di bidang K3 rumah sakit pada setiap unit kerja di lingkungan rumah sakit. Yang kelima, sumber daya yang harus didukung oleh manajemen puncak. Yang keenam, kajian risiko secara kualitatif dan kuantitatif. Yang ketujuh, membuat program kerja K3 rumah sakit yang mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan. Dan yang kedelapan, monitor dan evaluasi secara internal dan eksternal secara berkala perencanaan. Demikian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Dian Rahmianti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemateri ketiga kita, yaitu Saudari Putri. Selanjutnya kita melangkah ke pemateri ketiga kita, yaitu Dian Rahmianti yang membahas tentang dasar-dasar keselamatan dan kesehatan meliputi sehat, kesehatan kerja, risiko, dan hazard dalam pemberian asuransi perawatan. Dengan ini saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terakhir mengenai dasar-dasar keselamatan dan kesehatan meliputi sehat, kesehatan kerja, risiko, dan hazard dalam pemberian asuhan kesehatan yang meliputi somatik, perilaku, lingkungan, ergonomik, pengorganisasian pekerjaan, dan budaya kerja. Oke, yang pertama adalah sehat. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang
hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian sehat menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 1948 yaitu suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketidakadaan penyakit kelemahan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan kerja. Definisi kesehatan kerja menurut WHO tahun 1950 adalah kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang tinggi-tingginya bagi semua pekerja pada sumber pekerjaan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan, dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologi dan diringkaskan sebagai adaptasi pekerja manusia dan setiap manusia terhadap pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah risiko. Risiko atau risk adalah kombinasi antara kemungkinan dan keparahan. Besarnya risiko dapat diketahui melalui suatu pengukuran risiko atau risk assessment. Penilaian risiko meliputi 2 tahap proses, yaitu analis risiko atau risk analysis dan mengevaluasi risiko atau risk evaluation. Kasus yang sering terjadi adalah tertusuk jarum, terkilir, sakit pinggang, tergores, luka bakar, dan penyakit lainnya. Oke, yang keempat adalah hazard atau bahaya. Bahaya adalah suatu sumber yang berpotensi menimbulkan kerusakan, misalnya cedera, sakit, kerusakan properti, lingkungan, atau gabungan dari semuanya. Adapun jenis-jenis hazard yaitu hazard somatik. Hazard somatik merupakan bahaya yang berasal dari dalam tubuh pekerja, yaitu kapasitas kerja dan status kesehatan pekerja. Contohnya, seorang pekerja yang buta warna bila mengerjakan alat elektronik yang penuh dengan kabel listrik warna-warni, bahaya somatiknya dapat membahayakan dirinya maupun orang lain di sekelilingnya bila ia salah menyambungkan warna kabel listrik tertentu, karena tindakan ini berpotensi menimbulkan kebakaran atau ledakan. Adapun hazard perilaku. Bahaya perilaku kesehatan yaitu bahaya yang terkait dengan perilaku kerja. Contohnya adalah model rambut panjang di ruang mesin berputar telah mengakibatkan seorang pekerja tertarik dalam mesin dan hancur tubuhnya karena tergiling mesin penggiling. Selain itu, kebiasaan seseorang yang merokok di tempat kerja juga dapat membahayakan keselamatan kerjanya. Kemudian hazard di lingkungan kerja. Hazard di lingkungan kerja atau environmental hazard dapat berupa faktor fisik, kimia, dan biologik. Faktor fisik, kimia, dan biologik yang berada di tempat kerja berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bila kadarnya atau intensitas pajanannya tinggi melampaui toleransi kemampuan tubuh pekerja. Kemudian selanjutnya hazard ergonomik. Hazard ergonomik yang dimaksud terkait dengan kondisi pekerjaan yang dilakukan serta peralatan kerja yang digunakan oleh pekerja, termasuk workstation. Contoh pekerja yang mengalami hazard ergonomik adalah pengemudi, penjahit, perawat. Ergonomik merupakan ilmu yang penerapannya berusaha untuk menyerasikan pekerjaan dengan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya, dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi setinggi-tingginya melalui pemanfaatan faktor manusia seoptimal mungkin. Kemudian yang terakhir adalah hazard pengorganisasian, pekerjaan, dan budaya kerja. Contohnya adalah faktor stres kerja berupa beban kerja berlebihan atau pembagian pekerjaan yang tidak profesional, budaya kerja sampai larut malam, dan mengabaikan kehidupan sosial pekerja. Mungkin hanya itu materi terakhir yang sempat saya bawakan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga kita, yaitu Dian Rahmianti. Baik, rekan-rekan sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi kita kali ini. Adapun penutup atau kesimpulan yang saya akan sampaikan selama berjalannya presentasi kali ini, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani dan rohani
dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka para pihak diharapkan tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman serta mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Asuhan keperawatan adalah suatu pendekatan untuk pemecahan masalah pada pasien dengan memberikan pelayanan keperawatan. Proses asuhan keperawatan merupakan tugas dan kewajiban seorang perawat dari pasien datang sampai pasien pulang. Dimulai dengan pengkajian secara menyeluruh, kemudian menegakkan diagnosa keperawatan dari data pengkajian tersebut, serta melaksanakan intervensi, implementasi, dan evaluasi keefektifan diagnosa awal yang sudah ditegakkan. Adapun daftar pustaka yang dalam makalah atau PowerPoint yang telah diberikan kepada nurse, kepada kami. Inilah dia daftar pustakanya. Saya Andi Aulia Azhari selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada nurse dan materi yang telah membantu saya sampai presentasi kali ini dengan harapan yang disampaikan manfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya Aulia Azhari sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.